Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanda di AN Creator Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran materi IPA yang berjudul Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup. Terus ikuti channel kami untuk mendapatkan update terbaru tentang video pembelajaran, video motivasi, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Untuk materinya, lanjut. Ya, baik adik-adik, saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ya, kan ada di kelas itu ada yang namanya struktur organisasi kelas. Nah, pastinya adik-adik tahu kan apa struktur organisasi kelas itu, dan pernah juga terlibat dalam organisasi itu kan ya. Ternyata jika diperhatikan itu semua ibaratnya adik-adik itu merupakan bagian dari kelas. Nah, bagian dari kelas ya, misalnya anggaplah kelas 7 di MTS ataupun SMP misalkan ya. Nah, jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah adik-adik itu merupakan bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan misalnya, ya kan? Nah, terus dalam kecamatan itu pastinya banyak sekolah-sekolah yang ada di kecamatan, itu jelas pasti lebih besarnya lagi itu kabupaten. Nah, dari sekolah-sekolah kabupaten itu yang pastinya nanti sebentar ada lagi yang namanya kumpulan dari kabupaten-kabupaten, itu provinsi. Nah, ternyata adik-adik sekalian itu yang ada di kelas 7 itu merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah. Nah, itu. Nah, pas ini kita akan membicarakan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Ya. Yang bagian pertama yang Kak mau jelaskan di sini yaitu tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hakikatnya organisasi kehidupan, sel itu berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel itu mampu melakukan regulasi terhadap dirinya, memproses energi, tumbuh dan berkembang. Nah, memproses energi ya, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, di sini ada pengertian sedikit, yaitu tentang setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sini kamu jelaskan dulu tentang sel prokariotik ini. Prokariotik ya. Sel prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote, itu asal katanya. Dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Ada dua dia. Ada dua, terdiri dari dua, yaitu kata pro, yang ini, dan karyote. Ya. Nah, pro itu berarti sebelum, dan karyote itu berarti nukleus. Jadi ketika dijadikan satu, arti dari sel prokaryotik itu adalah sel yang tidak diselubungi membran inti. Nah, itu kalau sel prokaryotik itu berarti selnya tidak diselubungi dengan membran inti.
Maksudnya itu yang tidak diselubungi membran intinya itu inti selnya. Memiliki inti sel tapi tidak diselubungi dengan membran inti. Nah, yang kedua yaitu tentang sel eukariotik. Sel eukariotik dalam bahasa Yunani itu berarti eu. Eu itu artinya sejati atau sebenarnya. Berarti merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Ya. Nah, sini kasih contoh. Contohnya ini contoh dari sel prokariotik. Ini adik-adik bisa lihat kan? Sel prokariotiknya ini mulai dari ini pili, ada kayak sejenis rambut-rambut yang ada di luar. Ini ada sejenis rambut-rambut yang ada di luar, itu pili. Ganti warna supaya lebih kelihatan. Nah, ini yang ini. Nah, gambar yang ini itu gambar dari Bacillus coagulan. Nah, itu gambarnya Bacillus coagulan. Terus yang ini Kak, gambarnya apa? Nah, kalau yang ini gambarnya itu ini ketika dilihat dalam mikroskop elektron. Ini kalau dilihat dalam mikroskop elektron ya. Ini seperti ini. Sel prokariotik itu seperti ini. Ada ribosomnya, ada membran selnya. Nah, ini membran sel ini di bagian ini. Ini membran selnya. Kalau sel prokariotiknya itu tidak diselubungi dengan membran inti. Ini membran plasma. Ini ada dinding selnya. Ini dinding sel. Ini kapsul. Kapsul itu bentuk dari luarnya. Nah, sedangkan yang biru-biru ini itu DNA. Tidak dibungkus dengan membran. Nah, lanjut. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, ini jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, setiap sel suatu organisme itu memiliki ukuran yang bervariasi. Nah, sel-sel itu yang ada di organisme itu memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel tersebut mencerminkan fungsi yang dilakukan sel yang bersangkutan. Semua hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Nah, pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel itu memang harus bergantung kepada sel lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, begitu juga manusia. Tidak bisa hidup sendiri. Nah, ini pengertian dari sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jadi, kalau makhluk hidup itu semuanya ada selnya. Ya, kalau tidak ada selnya ya gimana mau hidup? Nah, gitu. Nah, di sini Kak bercerita tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Ini jaringan apa Kak? Pastinya jaringan sel. Nah, ini yang dimaksud di sini, sel yang mempunyai fungsi bentuk sama akan berkelompok. Nah, kelompok sel itu yang disebut dengan jaringan. Nah, kayak tadi contoh yang Kak pertama bilang tadi, kalau adik-adik itu ada di kelas 7, kelas 7 itu adik-adik itu ibaratnya selnya. Nah, kumpulan dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan itu yang dinamakan dengan jaringan. Itu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Nah, ini. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Ada jaringan pembuluh kayu yang biasanya disebut dengan xilem. Dan ada xilem dan ada jaringan pembuluh tapis yang dinamakan dengan phloem. Nah, ini ada kegunaannya masing-masing. Kalau untuk xilem itu berfungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan phloem itu mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini kalau pada tumbuhan ya. Nah, kalau hewan maupun manusia itu mempunyai bermacam-macam jaringan juga. Jaringannya itu cuma hanya namanya yang berbeda. Jaringannya itu ada jaringan epitel,
jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan lain-lain. Nih, saya kasih contoh kalau untuk pada tumbuhan. Adik-adik perhatikan ya, ini jaringan silemnya. Ini jaringan silem, sedangkan ini jaringan floem, ya. Nah ini jaringan silem. Jaringan silem itu satu arah pada untuk mengangkut air dan unsur harinya itu satu arah. Sedangkan jaringan floemnya itu memiliki dua arah. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah, dan ada sel yang memiliki dinding pembatas atau berpori. Nah, itu. Nah, yang bagian C sekarang, organ-organ pada tumbuhan, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Pada waktu pengamatan jaringan tumbuhan tadi yang adik-adik lihat tadi, ada jaringan silem, ada jaringan floem. Pasti adik-adik perlu memotong salah satu bagian tumbuhannya, misalnya di daun. Nah, di dalam daun itu ternyata ada bermacam-macam jaringan. Nah, kumpulan dari bermacam-macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut organ. Nah, ini kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Nah, kalau adik-adik tadi sel, misalkan sel ya, sel, adik-adik itu sel. Di kelas itu adik-adik itu seperti sel, unit terkecil dan unit yang paling kecil. Nah, ketika sekolah-sekolah tersebut ada di kecamatan, kumpulan dari beberapa sekolah yang ada di kecamatan dinamakan jaringan. Nah, sekarang kumpulan dari jaringan namanya organ. Nah, berarti sekolah-sekolah yang ada di kecamatan tadi ketika dikumpul jadi satu, menjadi satu sekolah yang berada di kabupaten. Nah, kabupaten itu anggaplah yang bisa disebut dengan organ. Nih, kita kasih contoh ciri-ciri dari sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar, sedangkan sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan itu memiliki sentriol. Nah, ini organ pada tumbuhan. Kakak akan jelaskan di sini organ pada tumbuhan. Yang pertama itu dinding sel. Karena kan dalam sel tumbuhan ini sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dinding sel itu bagian luar sel tumbuhan tersusun atas dinding sel yang sangat keras. Ini bahan utama penyusunnya dinding sel itu bisa berupa zat kayu. Nah, yaitu selulosa yang tersusun dari glukosa. Zat kayu itu dinding selnya. Vakuola itu merupakan organel membran yang berisi cairan. Nah, ini peran vakuola itu pada sel tumbuhan sebagai penyimpan cadangan makanan. Ini arti dari vakuola. Vakuolanya ukurannya besar. Kalau dalam tumbuhan ukurannya besar, kalau dalam hewan berukuran kecil. Plastida. Nah, plastida itu adalah kloropas atau zat hijau daun. Hewan tidak memiliki plastida karena hewan tidak melakukan fotosintesis. Atau adik-adik pernah lihat hewan yang melakukan fotosintesis panas matahari, dia bisa makan. Nah, kan enggak kan ya? Nah, sekarang organ pada hewan. Nah, organ pada hewan ini, kalau tadi kan di sini kan tumbuhan itu tidak memiliki sentriol. Sedangkan hewan itu memiliki sentriol. Nah, hewan memiliki organel yang khas pada selnya, yaitu sentriol. Sentriol itu apa? Sentriol itu merupakan sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah. Sentriol berperan untuk mengatur polaritas, pembelahan sel, dan mengatur pemisahan kromosom. Nah, ini itu namanya sentriol. Itu yang ada pada sel hewan. Nah, di bagian yang D,
sistem organ dan organisme. Nah, ini sistem organ dan organisme. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Nah, ini sekarang sistem organ. Nah, organ itu kok kumpulan ya Kak? Kumpulan berarti beberapa organ yang bekerja sama itu dinamakan sistem organ. Nah, kayak tadi, mulai dari sel, mulai dari jaringan, ya kan? Mulai dari organ. Kumpulan sel dinamakan jaringan. Kumpulan jaringan dinamakan organ. Kumpulan organ dinamakan dengan sistem organ. Jadi kumpulannya, ibaratnya kumpulan dari kabupaten dan kabupaten, itu dinamakan dengan provinsi. Itu. Pastinya macam-macam organ yang terdapat pada tumbuhan dan manusia, adik-adik sudah pasti bisa temukan ya. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut dengan sistem organ. Ini sistem organ pada manusia. Nah, ini kamu jelaskan sistem organ pada manusia. Ada sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan tadi membutuhkan apa? Ini ada membutuhkan hidung, laring, trakea, dan paru-paru. Ini sistem organnya. Ini organ-organ yang dibutuhkan untuk sistem pernafasan. Jadi, beberapa organ ini bekerja sama. Nah, kalau dalam sistem pernafasan misalnya, Kak, sistem pernafasan, kalau tidak ada hidung, ya kalau tidak ada hidung kira-kira bisa bernafas? Ya bisa, bernafas pakai mulut. Tapi tidak mungkin juga mau sementara makan, baru pakai mulut. Ya gimana bernafasnya? Makan, bernapas, ya kan susah. Harusnya ada hidung. Kalau ada paru-paru Kak, apakah bisa bernafas? Ya pastinya tidak bisa bernafas lah. Kalau tidak bisa bernafas ya berarti mati. Nah gitu. Tidak ada makhluk hidup di dunia itu yang tidak bernafas. Gitu. Ini sistem saraf. Dalam sistem saraf itu organ-organ yang dibutuhkan itu apa aja? Ada otak, ada saraf tepi, sumsum, tulang belakang. Nah ini. Ada sistem pencernaan juga. Ada sistem ekskresi. Ekskresi itu apa Kak? Ekskresi itu zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, itu dikeluarkan. Gitu. Ekskresinya itu organnya itu ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Nah, ini kalau untuk sistem organ pada tumbuhan. Nah, ini sistem organnya itu sistem organ pernafasan. Penyusunnya itu apa? Nah, ini penyusunnya. Ini penyusunnya pada pernafasan. Ada automata, ada lentisel, dan ada akar. Fungsinya, nah ini ada fungsinya juga. Kalau sistem organ pada tumbuhan, misalnya transportasi, nah ini penyusunnya ada ini. Kalau gerak, penyusunnya ini ada. Dan fungsinya juga ada. Nah, tadi ini kan tentang sistem organ dan organisme. Nah, 6 ciri umum dari organisme. Ini ketika ada organ, pasti ada yang dinamakan dengan organisme. Organisme itu apa Kak? Ya, organisme itu berarti sesuatu yang bisa hidup. Ibaratnya hampir sama dikatakan dengan makhluk hidup. Manusia apa bisa disebut dengan organisme Kak? Ya bisa, karena manusia itu ada 6 ciri ini, ada apa enggak? Manusia butuh makan, bernafas, ya, bergerak, ya, tumbuh, ya, berkembang biak, ya, peka terhadap rangsang. Nah ini, ketika semua 6 ciri tadi itu ada, meski baik pada tumbuhan, baik pada manusia, baik pun pada hewan, ketika sudah memerlukan makanan, bernafas, oke, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Nah, itu semuanya sudah bisa dikatakan dengan organisme. Nah, dari materi ini, saya berharap semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa terus ikuti channel kakak di AN Creator Channel untuk bisa update materi pembelajaran, baik berita-berita lain,
berita materi pembelajaran, baik motivasi dan lain-lain. Jangan lupa terus dukung channel di AN Creator Channel, subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum.